Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati pula anak-anakku semuanya, individu berliga yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Yang pertama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena karunia nikmatnya kita bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas kita, aktivitas rutin kita, salah satunya adalah melaksanakan upacara pada pagi hari. Salam dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat, dan insya Allah kita akan diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Amin Allahumma. Setelah upacara yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya mendapatkan ampur tugas untuk menjadi pimpinan upacara. Pada kesempatan hari ini, pagi ini saya akan menyampaikan tentang adab di dalam masjid. Oke, sebelum sampai ke sana, ini apa? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk alas sholat, sarapan sholat. Kalau tidak punya sajadah bagaimana? Beli pakai sarung. Kalau tidak punya sajadah, ya kalau mungkin kamu sholatnya tidak di lingkungan kamu sendiri, ya, artinya di masjid kita sendiri, mungkin kita bepergian, nggak ada sajadahnya, ya, yang terpasang nggak apa-apa, nggak pakai sajadah. Ya, sajadah ini digunakan untuk alas atau sarapan untuk kita sholat. Ya. Jadi kalau kamu mau ke masjid, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, ya. Alangkah mulianya kamu membawa sajadah, tempat untuk sujud, ya, alas untuk sujud. Insya Allah nanti ini akan menjadi saksi kita, saksi kamu besok pada waktu menghadap Allah SWT. Nyong ngasihna embun tiap hari saya diciumi 5 kali, ya, disujud untuk tempat suci akan jadi saksi. Mudah-mudahan itu ya, jadi saksi kita semuanya besok pada waktu menghadap Allah. Oke, dilanjutkan. Pada waktu kita ke masjid, kita salah satu apa yang harus kita bawa adalah membawa sajadah. Kemudian pada minggu yang lalu, minggu yang lalu Ibu Arfi pernah menyampaikan tentang adab masuk ke dalam masjid. Masih ingat? Apa saja? Apa? Berdoa. Doanya gimana? Doanya gimana? Yuk masuk saya ini orang ngerti doanya. Masuk masih doanya gimana? Yo. Allahumma tahli abwaba Rahmatik. Iya. Tapi sebelum itu kemarin saya oleh Bu Alfi, kita memakai pakaian yang bagus, suci, bersih. Mau sholat memakai pakaian yang siwia, playung, bal-balan, masa pakai pakaian gitu. Kita kan mau belajar menghadap pada Allah, ya harus memakai pakaian yang bersih, suci, dan yang paling bagus. Yang paling bagus. Dan kalau kamu sholat di sini, di masjid sini umpamanya, itu alangkah baiknya itu kamu memakai sarung, jangan memakai celana. Celana panjang maksudnya, ya. Memakai sarung anak untuk putra, itu sudah biasa. Akan lebih baik lagi, pakai koko lengan panjang, bukan pakai kaos. Ya no, itu mana itu? Ibnu Labib ya, gak pakai kaos.
Baik ke masjid atau musola atau apa langgar sama saja. Kaos itu dolanan, beda untuk dolanan dengan untuk ibadah. Itu kemudian masuk ke masjid sepertinya itu wudhu dulu, ya. Udah pinter wudhu banyak. Dan masuk ke dalam masjid dengan kaki diingat-ingat jangan pelayon. Saya lihat itu biasanya pelayon sehingga nggak tahu baca doa, nggak tahu kaki kanan. Jadi yang sabar, kaki kanan masuk baca doa. Gimana doanya? Ulangi, yuk. Apa? Setelah masuk dalam masjid, ya, kamu pelayon, ngumpul, ngerumpi, cerita, atau gimana? Dolanan ya, di dolanan lewek. Masya Allah. Itu yang biasa kamu lakukan. Nggak putra, nggak putri. Mulai sekarang setelah kamu mendengarkan Pak Ustaz sampaikan, tidak akan diulangi lagi. Ya, masuk ke dalam masjid, duduk. Kalau kamu bingung boleh sholat apa itu namanya? Muhorot masjid? Tahiyatul masjid. Berapa rakaat? Iya, 2 rakaat. Sebelum duduk, kamu sholat sunnah tahiyat masjid dulu. Ya. Gampang banget. Jadi kalau umpamanya pas di masjid lihat masuk di situ nggak usah diperintah, langsung sholat tahiyat masjid. Kalau umpamanya musola ada tahiyatan musola, tapi ban ada Pak? Ada. Itu kalau di masjid. Ya. Setelah sholat sunnah tahiyat masjid, apa lagi? Ngumpul lagi, main-main gitu, teprok-teprok. Kamu niatkan untuk berdiam diri, ya, atau bahasa seperti apa namanya? Kelas nomor 5. Namanya apa? Berdiam diri di masjid untuk beribadah. Iya, jenenge apa namanya? Kamu datang ke masjid, sholat tahiyat masjid, kemudian kamu ambil Quran, baca Quran, diniati untuk itikaf juga bisa. Apalagi kamu duduk di masjid setelah sholat itu kamu baca kalimat thayyibah apa, istighfar atau tasbih atau apa, diniati itu. Ya. Kemudian, dan ini yang jadi catatan bagi saya mengapa ini saya sampaikan, karena saya perhatikan khususnya ini pada waktu sholat Jumat, Masya Allah. Sholat Jumat itu ya adalah sholat sebagai pengganti sholat zuhur. Tapi setelah kamu datang ke masjid, bukan kamu iktikaf, bukan kamu tenang, tapi malah apalagi pada waktu sedang khotbah, Masya Allah, batal sholat kamu. Sholat kamu jadi batal. Sholat zuhur berapa rakaat? 1 rakaat. Sholat Jumat? Berarti 2 diganti apa? Kamu khotbah. Karena kamu nggak khotbah, maka digantinya adalah mendengarkan khotbah. Saking apa namanya, larangannya itu luar biasa untuk kadah ataupun mengucap ataupun main-main pada waktu khotbah. Itu lebih baik kamu ngantuk daripada kamu diri sedang khotbah, kamu ngomong berisik, kamu sholatnya sudah batal. Sholat Jumatnya sudah batal. Ya, ingat-ingat itu. Apalagi cerita inilah berlomba-lomba keras-kerasan antara khotib dengan kamu lagi cerita. Masya Allah. Iman ya. Iman. Kenapa kita ya diciptakan oleh Allah? Salah satu kewajiban kita adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya tadi itu sholat Jumat. Jadi di dalam masjid agamanya seperti itu. Ya. Terutama itu pada waktu sholat Jumat. Ingat-ingat ya.
Ingat-ingat pada waktu khotbah ya, kamu yang biasa duduk di belakang lebih baik ke depan. Anteng lebih baik ngantuk daripada kamu apalagi cerita ngomong, kalau kamu soalnya batal. Apalagi kadang. Baik dong? Ya. Kemudian adab yang lain di dalam masjid itu tidak boleh yang lari-lari apalagi yang jelas tidak boleh. Rembugan, pokoknya orang dewasa rembugan dagang saja di dalam masjid itu tidak boleh. Rembugan. Kemudian yang lain juga ada adab yang lain mengumumkan kehilangan. Perhatian. Wadah pasar pribadi. Hari ini telah hilang seorang anak umpamanya. Nggak boleh di dalam masjid mengumumkan kehilangan suatu barang. Barang apa saja nggak boleh. Ya, masih banyak bisa dilanjutkan ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada sesuatu yang baik itu semata-mata hanya karena Allah. Allah sesuatu yang jelek itu kejahilan saya, kebodohan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.